Pak Wagub sudah jawab yang tadi ya. Ini jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Dengar pimpinan, saya berhak menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Tapi kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau mau bilang beradi, maaf pimpinan, berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang demikian. Jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, belum dijawab. Tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa ibu panas? Tapi kan bicara tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Hari ini kita akan memberikan kesempatan kepada saudari Wakil Gubernur untuk menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Untuk itu saya mengajak pimpinan, instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Fraksi Hanura pimpinan, instruksi pimpinan sebelum sidang Instruksi pimpinan. Mohon izin. Untuk itu saya mengajak pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat beserta seluruh hadirin untuk bersama-sama mengikuti instruksi pimpinan. penyampaian jawaban kepala daerah kepada saudara Wakil Gubernur. Kami persilakan. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Pimpinan, instruksi pimpinan sebelum Suara saya terdengar. Pimpinan. sekali lagi izin pimpinan, instruksi pimpinan sebelum disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, dengan terpaksa kami walkout. Pimpinan harus apa ini? Ya, langsung. Ini kita bicara etika. Forum ini betul forum kita di DPR, tetapi ada etika yang harus kita jadikan sebagai patron lah begitu, sebagai role kita untuk bisa ada di dalam forum ini. Sebaiknya ada, ini kan forum ini harusnya kita mendengarkan teman-teman fraksi ini kan menyampaikan pandangannya kemarin. Nah hari ini Pak Wagub memberikan jawaban. Begitu. Harusnya kita hadir untuk mendengarkan jawaban itu. Kita jangan meninggalkan forum ini karena forum ini forum kita begitu. Kita kan udah menyampaikan itu. Nah sekarang kita tugasnya mendengarkan. Masa tiba-tiba kita teman-teman yang lain, saya menghargai ini sikap politik, tetapi juga harus ada etika yang kita lihat. Pak Wagub juga belum menyampaikan jawabannya, masa kita udah terlanjur menyampaikan interupsi. Biarkan dulu Pak Wagub menyampaikan atau saudara Wakil Gubernur menyampaikan jawabannya, baru kemudian kita bisa menginterupsi sehingga kita tahu jelas apa yang kita tidak setujui dari tahapan itu atau apa yang tidak menjadi tidak terjawabkah pandangan kita yang kemarin atau seperti apa begitu. Kan harusnya ada tahapan itu yang kita lalui. Jangan serta-merta mengambil keputusan untuk mengeluarkan forum. Meskipun itu sikap politik, tetapi harus juga ada etika dalam forum-forum seperti ini. Prinsipnya sama persis dengan kawan saya Pak Dr. Haryadi, kita menghargai sikap politik teman-teman yang walkout. Tetapi kita juga bingung walkout ini atas dasar apa? Kan belum mendengarkan jawaban pemerintah. Nah
Nah, ketika mendengarkan jawaban pemerintah, lalu jawaban pemerintah ketidaksesuaian dengan pandangan umum fraksi, maka walkout itu menjadi logis kalau dilakukan oleh teman-teman. Tetapi saya menduga, saya mendengar informasi bahwa walkout itu akibat ketidakhadiran gubernur. Saya perlu menegaskan bahwa paket pemilu, paket kepala daerah itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Tidak ada namanya istilah pemilihan gubernur, tetapi ada pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Maka kalau demikian, kalau dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan kita, sistem tata negara kita, bahwa pemerintah itu dipimpin oleh 2 orang, gubernur dan wakil gubernur. Sepanjang gubernur berhalangan atau melaksanakan tugas lain, maka delegitimasi hukumnya dialamatkan kepada wakil gubernur, karena wakil gubernur tidak ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil gubernur, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat. Itu paket pemilu, jadi kita harus pahami. Jadi ketidakhadiran gubernur tidak melegitimasi hukum membatalkan suatu keputusan paripurna. Tidak ada logika hukum, tidak ada aturan main yang mengatur soal itu. Nah, ini juga saya bingung argumentasi teman-teman sekalian. Jadi kami juga heran ketika belum ada pandangan umum fraksi, tiba-tiba instruksi, tiba-tiba walkout dan lain sebagainya. Tetapi itulah hak politik mereka, silakan saja dilakukan sepanjang tidak mengurangi marwah rapat paripurna pada kesempatan hari ini. Izin pimpinan dari Partai Golkar, Agriati Yulin Mus, Silakan. terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja untuk Pak Wakil Gubernur. Pak Wagub, terima kasih banyak karena ada salam dari masyarakat Kepulauan Sula, khususnya Desa Pastina, yang mana sebelumnya Pak Wagub pernah berkunjung di kabupaten kami dan melihat jembatan yang ada di Desa Pastina. Di situ masyarakat sempat berbicara dengan Pak Wagub terkait dengan penanggulangan banjir. Sekiranya saya berharap kedatangan Wagub untuk melihat lokasi tersebut bukan hanya semata-mata rekreasi, tapi tolong buktikan harapan kami di Kepulauan Sula yang memiliki harapan besar kepada Provinsi Maluku Utara. Begitu pula dengan Taliabu yang minim sekali sentuhan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, baik dari gubernur sebelumnya sampai sekarang. Saya berharap kali ini ke depan pembangunan yang disampaikan bahwa akan merata ke 10 kabupaten kota itu dibuktikan, Pak Wagub. Jadi masyarakat Desa Pastina sangat mengharap apa yang pernah Pak Wagub datang ke sana, dan itu bukan cuma sekedar rekreasi saja, tapi bisa dibuktikan bahwa mereka akan mendapatkan pembangunan atau bantuan yang merata. Terkait lagi dengan yang saya lihat beberapa bahkan tadi di berita yang ada rencananya pemotongan untuk ASN, ya. Betul sekali, karena keadaan keuangan fiskal kita yang kurang baik, mungkin pemerintah mengambil satu kebijakan-kebijakan yang dianggap penting untuk kebaikan keuangan kita. Namun harus diingat kembali bahwa kami di Malut ini, Provinsi Maluku Utara, kurang lebih ada 9.000 ASN. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali opsinya untuk pengurangan tunjangan untuk ASN. Karena kenapa? Itu berpengaruh langsung dengan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Bisa dibayangkan kalau itu terjadi, UMKM juga akan berpengaruh, retribusi pajak juga akan berpengaruh, masyarakat yang notabene kerja di pelabuhan speed-speednya juga akan, itu sangat mempengaruhi perputaran keuangan kita di daerah kita. Jadi kalaupun mau dilakukan pemotongan, cobalah pemerintah bersama tim keuangannya untuk
meminimalisirlah di belanja modal mungkin, barang dan jasa, efisiensi yang tidak dianggap rutin, ya itu yang disasarkan. Pak Ibu Yulen, tadi Ibu Pak Wagub sudah jawab yang tadi Ya, ini jadi tidak usah ulang-ulang lagi. Jangan dengar pimpinan, ulang-ulang. saya berhak menyampaikan apa yang saya harus Tapi sampaikan. kan itu pandangan fraksi Anda kemarin yang sudah dijawab. Kalau oleh Pak bilang Wagub tadi. maaf pimpinan, berbicara dengan pandangan fraksi, buktinya masih banyak apa yang kita sampaikan yang belum terjawab. Buktinya Nasdem pun bilang demikian, PKS pun bilang, jangan begitu pimpinan. Pandangan fraksi tadi kan sudah dijawab oleh Pak Wagub. Pertanyaan yang sama juga dijawab oleh Pak Wagub. Benar, Itu belum dijawab. tapi saya di sini melakukan fungsi saya dan saya menyarankan apa salahnya? Kenapa ibu jadi seperti ini? Ibu di sini memang pimpinan kami. Ibu bukan Pemprov. Ibu adalah wakil rakyat. Saya di sini cuma menyampaikan yang kebijakan kemudian yang harus disampaikan. Apa salahnya kalau saya menyampaikan itu? Kenapa ibu panas? Tapi kan bicara. Tidak begitu pimpinan. Saya pun menyampaikan dengan baik-baik. Saya tidak marah-marah. Saya menyampaikan kira-kira mungkin bisa di bidang yang lain yang dioptimalkan. Tapi bukan berarti Anda mau membantah saya di sini. Anda adalah pimpinan rakyat, pimpinan DPR. Biarkan saya menyampaikan aspirasi saya. Bicara tuh yang langsung. Bicara yang apa? Saya menyampaikan sebagai fungsi keuangan. Oke, lanjut. Anda lanjut, tapi jangan berulang-ulang lagi dengan masalah yang sama. Makanya kalau orang menyampaikan jangan langsung dipotong. Anda menyampaikan waktu diberikan kepada saya, Anda potong. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya waktu yang diberikan kepada saya. Dan untuk kejadian hari ini, tentunya banyak fraksi yang keluar, oke, tidak masalah, mungkin itu dengan pandangan mereka masing-masing. Namun pimpinan juga harus tahu bahwa ketika orang meminta instruksi, biarkan mereka memberikan Semua waktu. ada aturannya. Kalau pada akhirnya mereka harus keluar, ya mereka keluar, tapi mereka diberikan waktu sebentar. Tidak masalah, barang ini tetap jalan. Kalau memang hari ini pertemuannya tidak perlu quorum, kan tetap jalan saja. Ibu Tapi Yulin, biarkan fokus. mereka dikasih waktu sebentar. Fokus saja, Ibu Ini Yulin. Anda langsung membiarkan begitu saja. Pimpinan, kenapa mic saya mati nih? Anda tahu aturan atau tidak? Sidang baru dibuka, kenapa langsung interupsi? Itu aturan. Anda pun harus tahu aturan. Kemarin Anda juga karena dipimpin oleh Pak Kunto Daud, kalau tidak juga saudara saya. Berbicara aturan, Tidak ada aturannya kalau sidang baru buka tuh langsung diinterupsi, itu tidak, itu melanggar aturan. kalaupun itu melanggar aturan, jangan kasih mati main. Tergantung pimpinan sidang paripurna itu. Tes 1, 2. Jadi Nggak apa-apa, update. Mati nih. lanjut aja. Nah, makanya kalau tes bot Nah, Ibu, 6, 1, 2. coba kita mau tertibkan dulu nih. Pertama begini, paripurna itu ada kode etiknya. Kita diatur di dalam tata tertib. Pengendali paripurna ada pada pimpinan sidang. Sepanjang pimpinan sidang tidak memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan, maka tidak bisa, itu etik. Kita harus pahami soal mekanisme etik paripurna. Pimpinan ditetapkan sebagai pimpinan harus kita hargai. Jadi ketika pimpinan membatasi apa yang disampaikan oleh anggota, maka tidak bisa pimpinan sekedar memberikan leluasa terhadap anggota, tetapi hak prerogatif pimpinan untuk membentikan kapan saja itu adalah milik pimpinan yang memiliki hak prerogatif untuk memimpin sidang. Kami tegaskan sekali lagi, tekankan kode etik dalam rapat paripurna sehingga paripurna itu menjadi paripurna yang marwah di hadapan publik. Terima kasih. Pimpinan. Tadi saya belum selesai.